Pada kesempatan ini saya Denny Sofyan, CGP Angkatan 6 kelas 29 dari SMA Negeri Pasempang akan melakukan aksi nyata terkait coaching supervisi akademik yang akan menjadi coachingnya, yaitu akan di coaching yaitu Ibu Musdalifah terkait permasalahan yang sudah diutarakan ke kita, yaitu rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran. Itu seperti apa realitanya di lapangan? Jadi kebetulan saat ini saya mengajar biologi di kelas 10. Nah, pada saat pembelajaran anak-anak itu memang motivasinya sangat rendah, di mana mereka pada saat pembelajaran ada yang tidur, kemudian datangnya juga terlambat, pada saat pembelajaran juga kurang aktif. Jadi mereka itu seperti ada tapi seperti tidak ada. Jadi seperti emang ada di kelas, tapi memang kadang-kadang itu entah kemana arah pikirannya itu tidak tahu kemana. Jadi walaupun kadang-kadang ikut, kadang-kadang habis itu entah kemana. Jadi mereka kadang-kadang sibuk dengan dunianya sendiri. Kadang-kadang mereka juga main HP. Jadi walaupun sudah diingatkan pada saat pembelajaran tidak boleh main HP, kadang-kadang masih sepengetahuan saya itu kadang-kadang masih main HP. Jadi menurut saya tuh motivasi mereka tuh masih rendah untuk mengikuti pembelajaran. Berarti tujuan coaching kali ini seperti apa yang diinginkan? Saya inginnya itu menginginkan semoga adanya suatu perubahan, paling tidak meningkatkan motivasi mereka, walaupun tidak 100% tapi ada peningkatan sedikit demi sedikit, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tujuan agar tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Lanjut ke hal-hal yang lain terkait hambatan mungkin di dalam kelas saat pembelajaran yang dirasakan Bifa itu seperti apa sehingga anak-anak itu motivasinya dinilai rendah. Hambatannya pertama yang memang dari anak siswanya sendiri yang memang motivasinya rendah, sehingga walaupun saya sudah sepertinya menyiapkan proses pembelajaran, tapi kadang-kadang banyak yang tidak jalan karena mereka sudah motivasinya sudah rendah. Dan itu juga mungkin kurangnya sarana prasarana yang ada di sini, sehingga juga itu menuntut agar saya itu mau berpikir yang lain. Nah, kadang-kadang banyak hal yang juga mempengaruhi. Terus rencana kedepannya itu dengan sikon seperti itu apa yang ingin dilakukan? Tentunya walaupun melihat motivasi siswa kurang, tapi bukan menjadi bahwa kita tidak boleh berubah, tapi memang disitulah malah menjadi suatu hal yang harus ini loh, motivasi yang permasalahan motivasi, tapi disinilah yang harus kita pegang. Tentunya seperti itu. Jadi bagaimana cara dalam proses pembelajaran agar siswa itu aktif sehingga motivasinya itu tetap menambah. Mungkin sudah ada rencana terkait mengaktifkan motivasi siswa dari pembelajaran, dari strategi, media dan lain-lain. Ya mungkin dalam proses pembelajaran tentunya harus saya buka. Yang pertama mungkin juga pemakaian media yang juga harus banyak sehingga mereka aktif dalam pembelajaran. Juga proses pembelajarannya mungkin strateginya itu juga tidak hanya ceramah, karena kalau hanya ceramah mereka malah tidur. Mungkin nanti pakai diskusi lah, atau bagaimana, atau pembahasan yang mereka ada demonstrasinya, sehingga mereka mau tidak mau harus ke depan untuk mendemonstrasikan hasil pekerjaan, sehingga mau tidak mau ini menuntut mereka tetap belajar dan mau belajar. Rencananya kapan pembelajaran itu akan dilakukan? Hari ini ada pembelajaran
menyaksikan pembelajaran nanti siapa saja? Tentunya dalam setiap hal saya tidak bisa berdiri sendiri, tetap dari awal pun saya tetap minta minta saran, dukungan, terutama teman-teman sejawat dan juga teman-teman yang lain yang beda mapel, sehingga bagaimana mengatasi permasalahan di kelas ini, bagaimana mungkin ada mereka yang mungkin dapat oh ini di pelajaran kayak gini anaknya begini, nah itu permasalahannya apa, bagaimana solusinya, nah itu bisa saya ambil, saya serap sehingga bisa saya terapkan. Terima kasih, itu saja Bu Iva dari praobservasi. Kita lanjut observasi. Nanti setelah ini kita akan melakukan observasi. Kemudian coaching observasi, supervisi akademik saya dengan Bu Iva. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua ya, 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 Nolek, ya, Saratu Nisa, semua ya, alhamdulillah sudah hadir semua. Ada di depan, apakah persamaannya? Ayo, persamanya siapa? Persamanya apa nih? Dari ketiga teman yang ada di depan, apa nak? Sama-sama manusia. Walaupun sama-sama manusia, apakah mereka sama persis? Tidak. Kenapa? Kenapa? Siapa yang jawab nih? Ini, ayo kenapa nih? Sama persis ayo? Tidak. Alasannya? Ada bisa dilihat dari bentuk wajahnya, dari alisnya, dari hidungnya, dari bentuk tubuhnya. Itu ya Naya. Jadi walaupun sama-sama manusia tetap ada perbedaan. Oh ya, anak-anakku yang dibanggakan, sekarang kita masih masa melewati pandemi COVID-19. Ya, COVID-19 ini sudah membawa dampak yang sangat besar dalam perubahan baik di Indonesia maupun di beberapa negara. Jadi banyak sudah meninggal akibat COVID-19. Jadi kalau kita tidak peduli terhadap lingkungan, maka efeknya juga berdampak pada kita. Bisa jadi pandemi ini akan berlangsung lebih lama, atau nanti akan timbul kasus-kasus yang baru. Jadi saatnya kita menjaga ini tetap terlestarikan. Waktunya saatnya kita sekarang hidup berdampingan dengan alam, dan juga seharusnya kita menjadikan lingkungan untuk sebagai pertimbangan kita ketika mau melakukan sesuatu. Jadi jangan asal berdasarkan kemauan kita, tapi tetap apakah yang kita lakukan ini berpengaruh terhadap lingkungan kita, ya, karena dampaknya nanti juga ke kita. Jadi hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman. Pelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep tingkat keanekaragaman hayati. Yang kedua, siswa mampu membandingkan berbagai tingkatan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, siswa mampu mengkategorikan makhluk hidup ke dalam tingkatan keanekaragaman hayati. Yang keempat, siswa mampu membuat gambar digital hasil pengelompokan keanekaragaman hayati. Jadi diharapkan juga pembelajaran hari ini semuanya tercapai. Nah, untuk pembelajaran hari ini, nanti awal kalian akan melihat video. Dari video itu kalian simak sebaik mungkin, kemudian catat pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah melihat video tadi. Paham ya? Nah, setelah itu nanti ibu akan membuat kelompok, kemudian ibu beri KPD, kalian berdiskusi
diskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan KKPD tadi. Setelah selesai, kalian nanti presentasi di kelas. Kemudian setelah itu kita buat kesimpulan secara bersama-sama. Nanti ada penutup dengan revisi dan juga ada adakah pertanyaan yang muncul dari kalian? Bagaimana apa pendapat kalian tentang ini tadi? Adakah? Ayo, oh ya, ayo Nora. Mengapa dalam satu spesies makhluk hidup tidak sama? Pertanyaan dari Nora, mengapa dalam satu spesies makhluk hidup tidak sama? Adakah pertanyaan yang lain? Ayo dapat pada malu-malu. Kalau apa yang Bagaimana cara mengetahui keanekaragaman kita dulu? Bagaimana cara mengetahui keanekaragaman? Ini baju kelompoknya begini saja ya. Dia lagi muda. Jadi ini kelompok semangat itu ada 3, Lupa dan David. Kemudian ini kelompok bahagia, Ayu, Maulid dan Setia. Yang ketiga kelompok merdeka ada Nisha, ada Nora dan ada. Ini ya. Kerjakan ya. Ibu jelaskan dulu bagaimana untuk pengisian KKPD-nya. Ibu jelaskan dulu ya. Jadi ada 5 poin. Yang pertama yang A itu dari ketiga gambar ini kalian nanti jawab, diskusikan dengan kelompok kalian, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada yang sama untuk kemajuan KKPD-nya. Apa yang saya sudah ibu kirim itu ada materinya, kemudian ada medianya, kemarin juga ya. Sekarang juga ada buku paket, Sudah Bu. Sudah. Jadi sudah semua ya. Sekarang ibu silakan kalian presentasikan hasil diskusi tentang keanekaragaman dalam kelompok tersebut. Sama-sama satu spesies tapi berbeda warna. Berikan contoh lainnya untuk hewan dan tumbuhan. Ada data. Yang pertama terdapat di suku kata, yang kedua terdapat di hutan, dan yang ketiga yaitu terdapat di gurun pasir. Itu tadi disebutkan kemudian gurun pasir. Untuk yang D, yang selama sudah dikirim ke grup. Sudah dicek dulu di sini ya. Yaitu kemudian hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Kelompok merdeka. Silakan bicara. Lawan depan menjelaskan. Ini menjelaskan yang depan ini saja. Jadi yang gambar pertama ini termasuk keanekaragaman tingkat apa? Tingkat
Kesimpulan dari kelompok kami: 1. Keanekaragaman gen dalam satu spesies. 2. Keanekaragaman jenis perbedaan individu berbeda spesies. 3. Keanekaragaman ekosistem. Contoh seperti bioma gurun. Kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama, keanekaragaman hayati ada 3, yaitu gen, jenis, dan ekosistem. Kedua, contoh gen seperti bunga mawar. Contoh jenis seperti kacang batangan. Contoh ekosistem seperti lautan dan daratan. Oke, bagaimana dengan kesimpulan dari kelompok mereka? Yang pertama, keanekaragaman gen, contohnya bunga mawar. Yang kedua, keanekaragaman jenis, contoh tumbuhan. Yang ketiga, keanekaragaman hutan, contoh pantai, hutan. Ini dari kesimpulan tadi ini sudah disebutkan ya. Yang pertama, ada keanekaragaman itu adalah variasi kehidupan yang ditemukan di tempat di bumi. Keanekaragaman hayati ada berapa tadi? Ada 3 tingkatan. Pertama, keanekaragaman tingkat G itu adalah keanekaragaman individu dalam satu spesies yang sama. Jadi hanya berbeda varietasnya, berbeda warnanya. Tapi kalau pada bunga mawar ya, jadi sama satu spesies tapi berbeda warna. Kemudian keanekaragaman tingkat jenis atau geografis. Jadi di sini keanekaragaman tingkat gen terjadi karena adanya variasi susunan gen dalam satu spesies. Misalnya, contohnya pada tumbuhan itu ada bunga mawar, ini kan spesies ya, mawar merah, mawar putih, mawar kuning. Kalau pada mangga ada mangga mana lagi, mangga golek, mangga koda. Kalau pada hewan ada kucing Angola, ada kucing Persia, ada kucing Bali, kan berbeda tuh warnanya. Ada ayam yang berbulu hitam, ada ayam yang berbulu putih, ada ayam yang berbulu merah. Jadi dalam satu spesies cuma berbeda warnanya atau variasinya saja. Kalau yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman yang terjadi karena adanya perbedaan pada spesies makhluk hidup yang disebabkan perbedaan genetik dan habitat. Jadi ini sudah ada selain genetik juga ada dipengaruhi oleh habitatnya. Contohnya pada tumbuhan kacang panjang, kacang tanah, mungkin kelapa, aren, suara. Kalau pada hewan ada harimau sama singa dan macan tutul, itu satu. Ada kuda, ada. Silakan, apakah ada yang mau merefleksikan apa sih yang sudah kalian boleh setelah pembelajaran hari ini? Jadi boleh merefleksikan. Dari materi keanekaragaman hayati tadi, saya sangat bersyukur bahwa di Indonesia memiliki banyak keanekaragaman hayati dan sangat bermanfaat untuk manusia, keberlangsungan hidup manusia. Jadi keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman hayati gen, jenis, dan ekosistem. Sekian refleksi. Ayo silahkan kerjakan, jangan lupa semuanya. Kemudian untuk pembelajaran keanekaragaman hayati bahasa ini disebutkan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi dengan pembahasan pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi disebutkan untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa dengan 3M, apa itu? Semangat untuk belajar
selesai. Terima kasih. Dan kesehatan kita kembali lagi di pertemuan berikutnya. Silakan di Pak Denny, ketika proses kucing dengan kucing Bu Musdalifah itu nanti jangan lupa untuk kemudian mempertajam tujuan daripada proses coaching yang akan dilakukan pasca observasi ini sehingga melahirkan sebuah hasil yang maksimal seperti ini. Ya tentunya ini juga dibutuhkan open mind dari seorang ibu Musdalifah. Kalau tidak open mind maka ini akan muter-muter, tidak akan pernah ada penyelesaian yang sempurna. Itu mungkin yang penting untuk kemudian diperhatikan oleh TIP karena memang tujuan itu menjadi sesuatu yang penting, menjadi sesuatu yang sangat urgent sekali karena kita di dunia ini tidak punya tujuan juga tidak akan pernah sampai mau kemana akan bingung. Jadi tujuan itu perlu benar-benar dikedepankan sehingga nanti kita bisa berjalan di atas rel itu menuju tujuan itu lebih cepat. Itu kira-kira apa ya? Ya, kalau proses coachingnya saya rasa saya sudah tidak meragukan masalah itu karena 3 kali sudah 3 kali maksudnya kalian itu mungkin pernah latihan di sebelum ini, kemudian setelah itu ada praobservasi juga. Praobservasi kan juga pakai sistem coaching juga sudah didokumentasikan. Saya rasa cukup kalau dari saya sebenarnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Setian pada pertemuan ini akan melakukan coaching pasca observasi bersama rekan saya Ibu Musdalifah beserta pengajar praktik saya Ustadz Muhammad Hasan. Langsung saja, kemarin kita sudah melakukan observasi, terus dari situ mungkin ada yang dirasakan apa tentang kekurangan, tantangan setelah melakukan berbagai cara itu seperti apa? Kemarin kan pada saat pembelajaran sebenarnya permasalahan yang ada itu ketika ada siswa yang tidur sehingga dia tidak bisa mengikuti pembelajaran
kita pertemuan sekarang ini mencari solusi agar siswa yang ini bisa aktif. Mungkin ada ke depannya sehingga kemarin observasi sudah dengan kebanyakan mungkin sudah banyak yang tidak tidur dari beberapa tinggal satu, mungkin dari satu dia ada cara lain agar bisa aktif dengan sama dengan yang lain. Ya mungkin saya memang sudah minta bantuan, diharapkan yang bantuan dari kami juga wali kelas ini kan sudah dipanggil anaknya itu akan diharapkan memang ada perubahan paling tidak untuk memotivasi si anak bahwa sekolah itu bukan main. Jadi sekolah itu untuk kehidupan mereka sendiri untuk depannya seperti itu. Jadi kita lakukan Ya, kepada guru kita. tetap ada apa ya saling kerjasama lah. Tidak mungkin kayak kenal saya sendirian, tidak mungkin karena dia adalah sekolah tentunya saya membutuhkan bantuan supaya wali kelas atau BK dan tentunya kalau nanti sudah tidak memang ada yang keluar mungkin tadi untuk bantuan di sekolah untuk saran dan sebagainya. Terkait orang tua mungkin tidak dilibatkan atau tidak dalam masalah. Untuk orang tua pastinya dilibatkan karena saya minta bantuan untuk pemerintah untuk komposisi, nah sehingga paling tidak alasannya si siswa kadang-kadang tidak ada yang membangunkan bu seperti itu, ada yang kadang-kadang tidurnya sampai malam bu karena tidak ada yang memperhatikan seperti itu. Artinya kan walaupun saya sudah bilang kan ada alarm, nah itu tidak mereka itu tidak ini kurang gitu. Nah mungkin kalau bantuannya dengan minta bantuan orang tua, tolong bu bangunkan atau tolong bu tolong ingatkan kalau sudah malam jam 9 itu sudah istirahat karena mereka kan juga punya kewajiban seperti itu. Jangan dibiarkan sampai begadang atau seperti apa. Karena peran orang tua di sini juga penting. Jadi bukan hanya karena di sekolah hanya separuh, nah, sebagian kan sudah didapat di rumah. Nah, kalau anak orang dari Tidurnya ya, jadi kemungkinan seperti itu. bekerja sama kita akan bekerja sama dengan orang tua. Mungkin lebih detailnya kapan realisasi. Kemungkinan biar tidak menambah lama kalau menurut saya tidak akan secepatnya. Kalau misalnya minggu ini kalau pada saat pembelajaran berikutnya ada semua itu sudah selesai. Jadi jangan menunggu masalah karena ini harus sudah diselesaikan karena kalau tidak Thank